Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok kami mau mepresentasikan hasil proyek game kami dalam mata kuliah proyek game 2 oleh dosen pengampu Pak Akbar. Di sini game kami dinamai game pencari koin. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri, saya Fatur Rizal dan ada teman saya itu Alfa Rahman Abdillah, Muhammad Sirajuddin, dan Ade Maulana Arsistawa. Dalam hal ini sebelum saya mau menjelaskan ke langkah-langkah membuat gamenya, yaitu saya akan menjelaskan pengertian Unity sesingkat mungkin. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity ini adalah sebuah aplikasi berbasis multiplatform. Apa itu multiplatform? Multiplatform merupakan aplikasi yang dapat beroperasi di banyak sistem operasi dan sanggup memublish ke banyak format tipe file, misalnya Excel, APK, dan lain-lain. Dalam Unity ini kita bisa membuat game dalam segi 3D atau dua dimensi 2D. Contohnya game populer yang dibangun dengan game engine Unity yaitu seperti Pokemon Go, Deus Ex atau The Fall, Assassin's Creed. Langkah-langkah membuat game pertama yaitu mengimport offset objek yang diperlukan, mendesain game yang nanti akan digunakan, yaitu membuat script untuk agar objek bisa berfungsi. Yang keempat yaitu membuat close atau skor menang kalah untuk menentukan berakhirnya game. Di sini saya akan menjelaskan cara mengimport aset. Pertama, menyiapkan aset dulu, yaitu download di desain di APK olah grafis. Sudah itu kita masuk ke aset pada aplikasi engine Unity. Sebelum memasukkan import aset, kita membuat folder dulu. Terus untuk memasukkan aset yaitu klik kanan import aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Sirajuddin. Untuk langkah selanjutnya yaitu memberikan script pada objek. Untuk langkah memberikan script pada objek, sebelumnya kita buat dulu desain dari gamenya. Untuk membuat desain kita buka dulu game Unity-nya. Dalam hal ini sudah saya buka dan ini sudah saya desain gamenya nanti, yaitu terdapat player dan tanah, koin, dan musuh nanti, atau menentukan kalah menangnya, yaitu ditentukan dengan musuh ini dan sama koin. Musuh saya tuliskan dengan pembuatan desain, yaitu dengan cara klik objek ke sini ke layar pada layar scan. Selanjutnya untuk langkah pembuatan player juga sama, dan tanah juga sama, koin duri juga sama. Untuk selanjutnya yaitu setelah memberikan script pada objek, masukkan scriptnya dengan cara klik atau memasuk dulu ke folder script. Dalam hal ini folder script sudah saya tuliskan dan sudah saya hasilkan nanti. Untuk script gerak, untuk menuliskan script gerak bisa kita dengan klik kanan dan create script atau C sub. Lanjutnya yaitu jika folder scriptnya sudah terbuka, maka kita bisa menuliskannya.
Untuk menambahkan script ke player atau agar player berfungsi, kita bisa gunakan atau dengan cara pada scriptnya ini atau scriptnya ini kita tarik ke player sini. Nanti akan muncul masuk scriptnya, script gerak pada player. Setelah itu tambahkan efek pada player. Dalam hal ini saya tambahkan efeknya rigid body sama box collider. Untuk penambahan efek ini bisa dilakukan dengan scroll di bawah, yaitu dengan add component basic 2D. Nah, di sini saya memilih rigid body sama box collider. Ini rigid body ini berfungsi untuk gravitasinya, untuk agar player ke tanah nanti bisa tidak terjatuh ke bawah sini, agar tetap di atas tanah. Untuk efek tanah saya juga menambahkan itu poligon untuk agar player bisa tetap gak terjatuh. Untuk koin juga duri. Koin ini saya tambahkan dengan body ini, mohon maaf bisa dihilangkan soalnya tidak berfungsi pada koin. Untuk selanjutnya yaitu duri, ditambahkan juga poligon. Untuk order layarnya di 0. Untuk order layar player ini jangan lupa di order player 3. Misalnya seumpama order player 1, nanti hasilnya seperti ini, harus berurutan. Untuk background, order layarnya di posisi 0. Langkah selanjutnya yaitu memberikan efek pada atau gerak ini ke player ini, gerak player atau animasi yang dapat agar bisa berjalan kayak orang berjalan. Namun hal ini akan dijelaskan oleh Mas Alvan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat animasi. Ini script yang dimaksud oleh teman saya tadi. Ya, ini script kamera follow, script koin, script musuh. Dan bagaimana cara menambahkan animasi pada objek? Yang pertama yaitu klik window, lalu klik animation. Nah, di sini saya sudah membuatnya, jadi tinggal dilihat saja ya. Yaitu ini project yang saya buat. Caranya bagaimana menambahkan player ini ke dalam project animasi ini? Caranya dengan cara mengklik tombol yang ada pada split renderer ini, diklik, lalu kita pilih sesuai gerakan step-step, ditaruh ke sini. Oke, selanjutnya sehabis kita buat dulu animatornya. Nah, animator ini adalah fungsi dari saya buat tadi, karakter diam, karakter lompat, dan juga karakter diam akan melaju ke karakter lari. Karakter lari akan melaju ke karakter lompat, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah relasi atau hubungan antara karakter diam, karakter lari, dan karakter lompat. Bagaimana cara membuat fungsi ini? Yaitu dengan klik tombol tambah, lalu bold. Sehabis membuat animasi dan animatornya, kelompok kami membuat skor dan nyawa. Caranya dengan klik
game object, lalu UI, lalu teks. Dan di sini saya sudah membuatnya. Jadi saya akan menerangkan UI nyawa. Ini saya ganti font size-nya menjadi 26. Lalu rata kanan rata kirinya saya buat rata tengah. Lalu minimal size-nya saya beri 1, maksimal size-nya saya beri 40. Koin juga sama. Caranya dengan klik game object, lalu klik UI, lalu klik teks untuk membuat teks tulisan pada game. Setelah itu saya juga membuat tombol kiri, caranya juga sama seperti tadi. Cuma di tombol kiri ini saya beri event trigger, caranya dengan klik add komponen, lalu kita cari event trigger. Setelah itu kita klik dan jadinya seperti ini. Lalu di sini saya beri player dengan cara mendropnya dan ditaruh di sini player. Lalu di sini kita pilih, saya sudah membuat, tekan kiri ya, di gerak langsung pilih tekan kiri. Selanjutnya tombol kanan juga sama cara membuatnya, tinggal diklik add komponen lalu cari event trigger. Nah, tombol loncat juga sama, cuma tombol loncat saya kasih cuma satu fungsi di sini, yaitu player dan gerak loncat saja. Lalu bagaimana membuat skor menang dan kalah? Di sini saya sudah membuat script ke dalam game tersebut. Di sini juga saya tambahkan public integer nyawa dan public integer koin. Dan di void start saya tambahkan info nyawa, game object, find, UI nyawa, get komponen, teks tulisannya. Lalu di info koin juga sama, saya tambahkan game object, find, UI koin, get komponen, teks. Dan juga saya menambahkan lompat, get komponen, rigid body 2D. Di void update juga saya tambahkan script info nyawa, teks nyawa plus nyawa to string. Di info koin juga teks koin ditambah koin to string. Dan langkah selanjutnya di player ini saya klik, lalu di inspektor ini saya rubah pada rigid bodinya ini, pada script geraknya ini. Di target layar karakter sama everything ini saya hilangkan centangnya. Setelah itu di deteksi tanah, lalu nyawanya saya beri 3, dan langkah terakhir untuk skor menang dan kalah, untuk objek menang ini saya kerat ke dalam gerak sini, lalu objek kalah saya kerat juga ke dalam kalah ini. Oke, saya rasa itu yang saya jelaskan di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini untuk tampilan dari
animasi mana? Proyek game yang telah kelompok kami buat seperti ini. Kemudian untuk loncat kita bisa menggunakan klik, berapa kali pun klik itu bisa terserah. Kemudian untuk gerakan ke kanan menggunakan keyboard D, untuk ke kiri menggunakan keyboard dengan alfabet A. Nah, untuk kemenangan bisa dilakukan. Bentar. Ini untuk terjatuh, jadi kita menjadinya hilang. Nah, kalau sudah berhasil mengumpulkan koin-koin ini, maka kita bisa memenangkan pertandingan. Kurang lebih seperti itu aja. Kemudian kesimpulannya adalah dari presentasi yang telah dijelaskan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dapat mempelajari berbagai fitur-fitur yang ada pada aplikasi, tentunya dalam pembuatan game. Di samping itu, apabila fitur-fitur yang sudah ada dalam aplikasi tersebut, dalam pembuatan game tersebut masih kurang, kita dapat menambahkan juga script-script sebagai tambahan fitur-fitur yang mungkin dapat diaplikasikan pada game yang akan kita buat. Jadi game tersebut mungkin akan dapat lebih bervariasi lagi untuk kedepannya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.